Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Pagi hari ini baik-baik aja ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat sarapan dulu pagi ini ya, sebelum kalian mengikuti pelajaran, agar kalian tetap sehat, tubuh kalian tetap bugar dan fit, sehingga kalian dapat mengikuti pelajaran pagi hari ini dengan baik. Anakku sekalian, sebelum Pak Ustadz menyampaikan materi, terlebih dahulu marilah kita membaca doa agar pelajaran atau belajar kita pagi hari ini diberikan kemudahan oleh Allah dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Pak Ustadz pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alayya futuhal 'arifina bihikmatik wanshur alayya rahmatak wa dhakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Amin ya mujibas sa'ilin. Baiklah anak-anakku sekalian, pagi hari ini Pak Ustadz akan menyampaikan materi Quran Surat Al-Asr. Dalam pembelajaran pagi hari ini, Ustadz akan bagi 3 sesi. Sesi yang pertama, penjelasan di dalam Surat Al-Asr. Sesi yang kedua, cara membaca Surat Al-Asr. Sesi yang ketiga, mufrodat atau arti kata per kata dari Surat Al-Asr. Baiklah, untuk sesi yang pertama, Ustadz akan menjelaskan penjelasan berkaitan Quran Surat Al-Asr. Tentunya kalian sudah tahu bahwa Surat Al-Asr ini adalah termasuk surat pendek. Termasuk surat pendek dan sering kita mendengarkan, baik itu di TPQ-TPQ kita, tempat-tempat pengajian kalian, ataupun di musola-musola. Apalagi ketika sholat tarawih, kalian kalau sholat di musola atau masjid, ya, tentunya imam sholat tarawih sering membaca Surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini termasuk surat mufassal. Surat mufassal. Mufassal itu artinya surat yang tergolong surat pendek. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. 3 ayat. Surat Al-Asr terdapat di dalam juz terakhir. Al-Quran itu ada berapa juz anak-anak? Semuanya ada berapa juz? 30 juz. Nah, Surat Al-Asr ini berada di juz yang ke-30. Dan Surat Al-Asr ini menempati urutan surat yang ke-103. Surat Al-Asr diturunkan sesudah Surat Al-Insyirah. Tahu kalian anak-anak Surat Al-Insyirah itu? Surat yang awal lafadznya berbunyi Alam nashrah laka sadrak. Ya, alam nashrah. Maka dari itu Surat Al-Insyirah ini juga dinamakan Surat Alam Nashrah. Kemudian Surat Al-Asr disebut Surat Makkiyah. Surat Al-Asr juga disebut Surat Makkiyah. Atau Surat Al-Asr ini tergolong Surat Makkiyah. Kenapa dikatakan Surat Makkiyah? Karena Surat Al-Asr ini diturunkan di kota Mekah sebelum baginda Nabi SAW hijrah di kota Madinah. Surat Al-Asr terletak setelah Surat At-Takatsur. Jadi urutan-urutannya itu Surat Al-Asr terletak setelah Surat At-Takatsur. Tahu kalian anak-anak Surat At-Takatsur? Yaitu surat yang awalnya berbunyi Alhaakumut Takatsur. Dan Surat Al-Asr ini juga terletak sebelum Surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi letaknya antara Surat At-Takatsur dan Surat Al-Humazah. Dia ada di tengah-tengah. Kemudian nama Al-Asr, Surat Al-Asr ini nama Al-Asr
diambil dari lafadz al-asr yang terdapat pada ayat yang pertama, wal asr. Wal asr. Apa artinya al-asr? Al-asr artinya demi masa. Surat Al-Asr ini isi kandungannya menerangkan tentang pemanfaatan waktu, ya. Memanfaatkan waktu dan mengisi waktu tersebut dengan perbuatan atau amal-amal yang bermanfaat. Tentunya amal-amal yang bermanfaat ini adalah amal-amal soleh, amal-amal yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali amal-amal soleh, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Di antaranya perintah Allah seperti sholat, zakat, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Nah, itu sedikit penjelasan yang berkaitan dengan surat Al-Asr. Yang selanjutnya, sesi yang kedua, anak-anakku sekalian, cara membaca surat Al-Asr. Pak Ustadz di sesi yang kedua ini akan mengajari kalian dalam membaca Al-Quran surat Al-Asr. Oleh karena itu di rumah kalian harus pegang Quran, memperhatikan Pak Ustadz, menirukan Pak Ustadz, ya. Di sini Pak Ustadz akan mencontohkan, kemudian kalian di rumah menirukan. Dan Pak Ustadz akan mengulangi, ya, setiap ayatnya cukup 3 kali saja. Ya. Saya ulangi, Pak Ustadz hanya mengulangi cukup 3 kali saja setiap ayatnya. Baiklah, Pak Ustadz akan mulai cara membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر 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 إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Sadaqallahul azim. Nah, begitulah cara membaca surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Sekarang Pak Ustadz akan mengulangi dengan lagu yang lain, ya. Tetap kalian memperhatikan di rumah dan mengikuti apa yang Pak Ustadz baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana
لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekali lagi, Ustaz contohkan dengan lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, itulah tadi cara membaca surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3 sesuai kaidah tajwid. Selanjutnya kita memasuki sesi yang ketiga, yaitu mengartikan surat Al-Asr secara mufradat atau kata per kata. Bisa kalian buka buku paket yang sudah di-share di grup ya. Bukan bentuknya buku ya, tapi data yang sudah di link atau data itu ya, yang sudah di-share di grup, bisa dibuka. Al-Quran Hadis kelas 3. Baiklah, akan kami mulai dari lafadz yang pertama, yaitu wal asr. Dalam lafadz wal asr ini ada tambahan waw ya, yang artinya demi. Di sana waw itu ya merupakan huruf qasam. Artinya huruf qasam ini huruf sumpah, yang dimana Allah bersumpah ya dengan menggunakan nama waktu atau masa. Wal asr artinya demi masa. Inna sesungguhnya, al insana manusia, lafi di sana ada tambahan la di dalam huruf fi, yang artinya la itu adalah pasti atau sungguh, fi di dalam, khusrin kerugian, illa kecuali, alladzina orang-orang, aminu yang beriman, wa amilus solihati, wa di sini artinya dan, di lain tidak sama dengan wa yang di dalam lafadz wal asri. Di sini artinya dan, amilu mengerjakan atau beramal, as-solihati soleh atau baik, wa amilus solihati dan beramal soleh. Wa tawasaw, wa di sini juga mempunyai arti dan. Tawasaw saling menasihati, bil haqqi untuk kebenaran, bisobri untuk kesabaran. Saya ulangi sekali lagi anak-anakku sekalian ya. Mohon perhatikan baik-baik. Lafadz yang pertama akan Ustadz bacakan lagi. Wal asri demi masa. Inna sesungguhnya, al insana manusia, lafi pasti sungguh di dalam, khusrin kerugian, illa kecuali, alladzina orang-orang, aminu yang beriman, wa amilu dan beramal, as-solihat soleh,
Saya gabung, wa amilus sholihati, dan beramal soleh, wa tawasau, dan saling menasihati, bil haqqi, untuk kebenaran, bis sabri, untuk kesabaran. Nah, itulah arti kata demi kata atau secara mufradat di dalam surat Al-Asr. Bisa kalian nanti mengulang-ulang ya, agar kalian hafal dengan sendirinya ya. Dibutuhkan untuk pengulangan setiap kali ya, kalian belajar, insya Allah kalian akan hafal dengan sendirinya. Atau mungkin kalian tidak paham materi yang saya sampaikan, bisa kalian putar berulang-ulang ya. Bisa kalian putar kembali mulai awal sampai akhir, sampai kalian benar-benar paham di dalam materi surat Al-Asr ini. Baiklah, itu yang bisa Pak Ustadz sampaikan dalam pembelajaran Quran surat Al-Asr pada pagi hari ini. Sekali lagi, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjutkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.